teman-teman sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Lintana Rupika Calagan. Di sini saya akan membahas apa yang sudah saya analisis sebelumnya di Critical Journal Review saya, di mana saya menganalisis jurnal internasional yang berjudul Frames and Factors Influencing the Development of Citizenship Education in the Philippines, yang ditulis oleh Lorina dan Sarina. Nah, di sini kita akan membahas kerangka kerja dan faktor-faktornya yang mempengaruhi pengembangan pendidikan kewarganegaraan di Philippines ataupun praktik di Philippines tersebut. Nah, di sini saya akan menganalisis dari berbagai aspek yang dimana akan kita bahas satu persatu secara beruntun. Nah, di sini yang pertama aspek sejarah. Pendidikan kewarganegaraan di Filipina itu sangat dipengaruhi masa penjajahan, di mana pada masa Spanyol, pendidikan itu lebih menekankan kepatuhan dan nilai agama. Sedangkan pada saat Amerika berkuasa, sistem pendidikan itu berubah dengan bahasa Inggris dan budaya barat yang membuat masyarakat jadi kurang mengenal sejarah dan identitasnya sendiri. Ketika Jepang datang, pendidikan itu kembali dipakai untuk membentuk pola pikir sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi, sejak dulu pendidikan itu lebih sering dipakai sebagai alat pengaruh kekuasaan, bukan untuk membangun pemikiran yang kritis. Nah, untuk aspek yang kedua itu kita lihat dari aspek politik, yang dimana dalam aspek politik itu pendidikan kewarganegaraan sering dipakai pemerintah itu untuk membangun loyalitas masyarakat. Nah, di sini ada contohnya, yaitu pada masa Ferdinand Marcos, di mana pendidikan itu lebih menekankan disiplin dan kepatuhan. Setelah era itu, mulai ada perubahan ke arah demokrasi dan hak asasi manusia. Akan tetapi, perubahan itu tidak langsung terasa, dikarenakan pola pikir masyarakat itu sudah terbentuk sebelumnya. Jadi, pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh situasi politik yang sedang berjalan. Nah, kita masuk kepada pembahasan aspek yang selanjutnya, yaitu aspek yang ketiga, aspek kebijakan dan kurikulum. Filipina itu sudah beberapa kali yang namanya memperbaharui kurikulum, seperti dari Makabayan, K12 hingga ke kurikulum Matatang, di mana tujuannya itu untuk meningkatkan pendidikan kewarganegaraan agar lebih relevan dengan tren zaman, yang dimana tapi di lapangan itu masih ada kendala seperti guru yang belum sepenuhnya paham, materi yang kurang jelas, dan keterbatasan fasilitas. Jadi bagusnya kebijakan itu tidak selalu berarti pelaksanaan itu juga berhasil. Nah, kita masuk kepada aspek yang keempat, yaitu aspek sosial. Di masyarakat, apa yang diajarkan di sekolah sering tidak sesuai dengan kenyataannya. Banyak warga yang masih mudah terpengaruh informasi salah dan kurangnya kritis dalam politik, misalnya itu pada saat pemilu. Selain itu, banyak juga warga Filipina yang memilih bekerja di luar negeri, yang menunjukkan bahwasanya orientasi kewarganegaraan mereka itu tidak hanya ke dalam negeri, tapi juga ke peluang global. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang kelima, yaitu aspek ekonomi dan globalisasi. Faktor ekonomi dan globalisasi juga sangat berpengaruh, di mana pekerja migran Filipina bahkan dianggap sebagai pahlawan modern karena kontribusi ekonomi mereka, di mana pendidikan juga mulai mengarah ke global, yaitu citizenship, agar siswa itu dapat menghadapi dunia internasional. Namun, ini juga bisa membuat identitas nasional jadi sedikit berkurang karena tidak diseimbangkan dengan baik. Nah, sekian pemaparan pada pembahasan kali ini yang sudah saya analisis sebelumnya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan untuk analisis saya tersebut, di mana secara keseluruhan pendidikan kewarganegaraan di Filipina itu berkembang dari alat kekuasaan menjadi pendidikan yang lebih modern dan global.
tapi masih ada masalah, terutama dalam penerapan di lapangan dan kesenjangan antara teori dan praktik. Baik, sekian pemaparan dari hasil analisis saya pada Critical Journal Review yang sudah saya sampaikan tadi. Jika ada kesalahan kata ataupun tingkah laku, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. I just had to let you know you're